Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai Realme UI 2.0. Ya, lagi-lagi mengenai update ke Realme UI 2.0. Banyak yang bertanya, "Bang, kenapa Realme Razr 20 gue belum dapat? Bang, kenapa Realme 7 belum dapat? Bang, kenapa Realme 7 Pro yang A25 gak dapat, tapi yang A23 itu dapat?" Nah, di sini saya mau mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan saya ya, yang didasarkan pada beberapa artikel, beberapa komentar yang ada di Realme Community, kemudian dari beberapa sumber yang saya kumpulkan juga. Seperti kita ketahui bahwasanya ada peta roadmap yang dapat early access ya teman-teman. Nah, di sini ada roadmapnya. Kita ambil salah satu contohnya di sini di bulan September 2020 ya, tahun lalu berarti. Yang dapat itu Realme X50 Pro. Nah, kalau Realme X50 Pro itu dapat akses open betanya bulan September, kemudian versi finalnya dapatnya kapan sih? Nah, kan itu pasti yang ditanyakan ya kan? Nah, dapat versi finalnya itu di bulan Desember ya. Berarti ada rentang waktu September, Oktober, November, Desember sekitar 3 sampai 4 bulanan untuk dapat ke versi finalnya. Lumayan cukup lama ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya itu, "Bang, kenapa gua gak dapat early access gitu kan? Kalau misalnya kalian ingin dapat early access." Nah, kalian itu harus mendaftar terlebih dahulu ya untuk dapat akses ke open beta ini dengan cara masuk ke pengaturan, kemudian ke pembaruan perangkat lunak. Di sini ada yang namanya trial version atau versi uji coba. Dan yang harus digarisbawahi di sini bahwasanya trial version itu ada kuotanya teman-teman ya. Ada kuotanya. Kalau kemarin Realme 7 Pro itu 500 orang ya kuotanya itu. Kemudian kalau semisalnya nih ya Realme 6 Pro yang terbaru itu, Realme 6 Pro itu di bulan Desember. Kalau di India udah pada dapat. Kalau di Indonesia nggak tahu ya ada yang dapat atau enggak, karena kuota untuk Realme 6 Pro itu hanya sedikit teman-teman. Kalau Realme 7 Pro masih banyak 500 orang. Kalau di Realme 6 Pro ini ada 100 kuota ya. Ini ada salah satu cuplikan video tentang dapat akses ke open betanya itu. Ketika dia ngeklik ya, sudah terpakai 38 slot dan tinggal sisa 62 slot ya dari 100. Kemudian ketika dia mengklik I have agree lah ya, menyetujui bahwasanya ingin masuk ke early access, ini sudah berkurang ya 58, berarti 42 orang ya. Betapa gercepnya jari-jari yang ingin dapat early access ini ya, berarti mereka itu ingin mencicipi lah bagaimana experience atau pengalaman di Realme UI 2.0 berbasis Android 11 ini tentunya ya. Seperti itu jawaban yang saya berikan ya. Kalau kalian belum dapat berarti kalian kalah cepat ya. Kalau kalian dapat berarti kalian cepat lah gitu. Makanya sering pantengin gitu ya. Pantengin Realme Community. Nah, di sana ada informasi mengenai seri Realme apa yang dapat early access ya di bulan sekarang Januari. Berarti Januari itu ya siap-siap aja bagi X3, kemudian X3 Super Zoom, X2, Realme 6, Realme C12, Realme C15 ya. Siap-siap aja kalau kalian ingin dapat early access, karena dituntut kecepatannya lah. Kalau misalnya kalian terlambat dan kuotanya sedikit, apalagi misalnya kalau 100 kuota ya, yang 500 juga kehabisan, apalagi yang 100 ya, cepet-cepetan aja kalian mau dapat atau enggak kayak gitu. Dan itu bukan versi finalnya ya. Kalau misalnya nih saya Realme 6 ada di bulan Januari, versi finalnya mungkin ada di Januari, Februari, Maret, April, sekitar Maret atau April ya, kayak gitu. Berarti menunggu sekitar 3 sampai 4 bulanan atau bahkan lebih. Maret, April, bahkan Mei, bahkan Juni kayak gitu. Tergantung dari pihak developnya mengembangkan dari bug, memperbaiki juga dari masalah yang kalian para user Realme yang dapat akses ke open beta atau early access-nya pastinya akan ada masalah atau bug yang kalian rasakan dan kalian itu melaporkan ke pihak Realme-nya. Nanti oleh pihak Realme, oleh para develop pengembang ya pastinya akan diperbaiki ya kayak gitu. Misalnya game Genshin Impact nggak stabil misalnya si FPS-nya, kemudian chargingnya yang 65 watt
cuma jalan di 30 watt. Ya kayak gitu, bug-bug yang kayak gitu itu pasti akan diperbaiki oleh pihak develop ya. Nah, di sini saya ingin membagikan juga, di sini ada salah satu artikel ya atau berita ya. Kenapa dan kapan Realme UI tersedia untuk ponsel saya. Nah, perlu diingat ya, perlu diingat itu pertama ya, bulan yang diinformasikan adalah jadwal mulai roll out. Misalnya lagi ya, saya itu Realme 6 atau Realme C12, C15 yang ada di bulan Januari. Jangan berharap tanggal 1 Januari itu kalian dapat. Karena bulan yang ada di dunia ini ya, bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu terdiri dari 29 sampai 31 hari ya. Jadi jangan harapkan untuk dapat update-nya itu tanggal 1 ya, kayak gitu. Tuh kan. Kalau jadwal rollout bulan Mei ya bisa jadi baru akan masuk ponsel kamu di bulan Juni. Ya kenapa? Pertanyaannya karena pembaruan itu di-push secara acak dengan memperhatikan bug-bug yang telah dibenahi. Nah, di sini nih, di poin nomor 4 yang paling saya yang paling saya soroti. Kalau kalian ingin membaca artikel ini ya, untuk kalian yang ingin tahu informasinya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi. Ya, saya pribadi katanya malah seneng ketika dapat OTA yang jauh dari jadwal. Itu artinya pembaruan yang masuk ke saya itu ya sudah yang paling final, sudah merevisi berkali-kali, karena pasti sudah ada masukan dari yang menerima OTA di sesi pertama. Ya misalnya dapat di sesi 8 udah terima beres aja, nggak perlu komplain-komplain kamu mau milih yang mana. Itu pertanyaan ya, kamu mau pilih yang mana gitu. Kalau saya pribadi mah ya mending versi finalnya. Kalau misalnya nih, saya Realme 6 dapat update dapat akses open beta ke Realme UI 2.0 trial version ya, versi uji coba. Dan banyak bug atau banyak masalah. Nah, di sana pastinya saya akan melapor ke pihak Realme bahwa bugnya itu ada di sini, kemudian masalahnya ada di situ ya. Kemudian setelah itu saya rollback ke Realme UI 1.0 karena tidak nyaman di Realme UI 2.0 karena banyak masalah juga kayak gitu. Nah, jadi sebuah kerugian juga bagi saya karena harus membackup data, kemudian harus download itu iya, jadi ribet lah gitu ya. Nah, bagi teman-teman mau pilih yang mana? Mau mencicipi lebih awal tapi banyak bug atau masalah, atau mau menunggu sedikit lebih lama untuk dapat versi finalnya? Kalian tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Banyak juga yang misalnya nih, yang uring-uringan perihal Realme UI 2.0 ini, katanya dari pihak Realme PHP gitulah, untuk Realme 7 adanya di bulan Desember tapi nggak dapat. Untuk Realme yang lain di bulan apa misalnya belum dapat. Nah, daripada kalian ngebanding-bandingin dengan produk sebelah, mendingan ya kalian itu bersyukur gitu ya. Jangan sampai kufur nikmat, karena yang namanya teknologi ketika dibandingkan di era sekarang ya tidak akan ada puasnya. Misalnya kalian punya Realme 7 Pro, kemudian ada sekarang Realme 8 Pro, ya pasti kalian ingin ke Realme 8 Pro atau dibandingin dengan Redmi Note 10. Ketika kalian udah dapat Redmi Note 10, nanti ada Redmi Note 11, ingin pindah ke Redmi Note 11. Nah, kayak gitu. Tidak akan ada habisnya lah kalau misalnya kita bandingin dengan teknologi yang terbaru, pasti menang yang terbaru. Kuncinya itu ya bersyukur gitu atas apa yang telah kita miliki sekarang. Ya, saya bersyukur ada di Realme family ini, karena Realme ini sangat perhatian sekali lah terhadap penggunanya. Setiap bulan pasti dapat updatean perangkat lunak, setiap bulan pasti Android security patch-nya diperbaharui sehingga tingkat keamanannya ya lebih proteksinya lebih aman kayak gitu. Sehingga saya bersyukur ada di Realme family ini. Oke? Intinya itu ya, bersyukur. Terima kasih, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, serta bantu channel saya ini untuk menuju 1000 subscriber ya, sehingga saya bersemangat dalam membuat konten tentang Realme-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.